Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemerhati hukum. Ada yang tidak kalah penting dalam beracara di pengadilan, yaitu seorang advokat atau pengacara harus mendapatkan surat kuasa terlebih dahulu, baik dari prinsipal orang perorangan maupun dari badan hukum. Lalu, seberapa pentingkah surat kuasa itu? Apakah surat kuasa yang tidak jelas dapat dieksepsi? Nah, bersama kita telah hadir Bapak Dwi Saputra Sarjana Hukum. Beliau adalah advokat senior dan bahkan seringkali beliau dijuluki sebagai Bapak Eksepsi karena sudah banyak ya Bapak Eksepsi yang diajukan dikabulkan Alhamdulillah. oleh majelis hakim ya. Bisa tolong diberikan pencerahan Bapak seputar surat kuasa yang tidak jelas? Ya, surat kuasa itu mengacu kepada pasal 123 HIR, ayat 1 HIR, di mana ada tata caranya, persyaratannya harus dipenuhi di dalam suatu surat kuasa. Surat kuasa itu ada digantungkan dengan beberapa surat edaran Mahkamah Agung. Seperti surat edaran nomor 2 tahun 59, surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 62, surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 71, dan terakhir surat edaran nomor 6 tahun 94. Secara garis besar, syarat-syarat dan formulasi sebuah surat kuasa itu harus menyebutkan kompetensi di pengadilan mana akan dipergunakan. Kemudian menyebutkan identitas para pihak sebagai tergugat dan sebagai penggugat. Kemudian menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok atau objek dari yang akan dilakukan gugatan itu. Apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka bisa dianggap surat kuasa itu tidak sah dan berakibat batal demi hukum. Oke, berarti bisa dikatakan surat kuasa itu jantung dalam penanganan perkara di pengadilan ya, Bapak? Betul sekali, Oke, bisa demikian. ya. Boleh dikasih tahu, Bapak, perkara apa yang pernah Bapak tanganin terkait dengan eksepsi surat kuasa penggugat yang tidak jelas? Baik, Ya. sebelum membahas itu saya akan bahas dulu namanya eksepsi. Ya. Eksepsi itu sebuah tangkisan atau uh, bantahan terhadap yang belum menyangkut kepada pokok perkara, tetapi apabila dikabulkan hakim itu bisa mengkandaskan dari sebuah gugatan. Dalam perkara ini yang dimaksud itu perkara tahun 2019, perkara nomor, saya bisa tunjukkan, perkara nomor 483 garis miring Perdata garis miring 2019 garis miring PN Semarang. Nah, ini yang saya pegang sekarang ini. Maaf, mengenai identitas para pihak, baik penggugat atau tergugat, kita tidak sampaikan untuk menjaga privasi mereka. Oke, terima kasih Bapak. Bisa bisa tolong diperlihatkan atau mungkin dibacakan Bapak tentang pertimbangan hukum yang mana yang menyebutkan bahwa surat kuasa penggugat tidak jelas. Baik, dalam perkara ini kami di posisi tergugat. Tentu kami akan mengajukan terlebih dahulu eksepsi bersamaan dengan pokok perkara pada saat jawaban diajukan. Di sini di dalam putusan ini kami mengajukan eksepsi tentang surat kuasa penggugat tidak jelas. Ketidakjelasan itu karena kami temukan mulai proses namanya insagel. Insagel itu bisa melihat berkas-berkas perkara itu di pengadilan melalui panitera pengganti, minta izin ke majelis hakim, tentu akan dikabulkan. Ada perbedaan tanggal antara tertulis di surat kuasa dan tertulis di gugatan. Kemudian ada perbedaan alamat antara yang dituliskan di dalam kuasa dan juga dituliskan di dalam gugatan. Itu yang kami ajukan eksepsi, yang kami kelompokkan tadi, eksepsi tentang surat kuasa penggugat tidak jelas. Nah, kemudian itu berproses karena ini bukan eksepsi kompetensi,
absolut sehingga akan diputuskan bersamaan dengan pokok perkara. Jadi memang membutuhkan waktu yang panjang karena akan ada proses jawab sidang berlanjut, terus proses pembuktian, saksi dan bukti diajukan, kesimpulan baru ada putusan. Nah, ini kami bacakan di dalam putusan halaman 49. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat 1 yang mengatakan surat kuasa penggugat tidak jelas karena penggugat memberikan surat kuasa khusus kepada kuasa hukum penggugat tertanggal sekian dan di dalam surat kuasa khusus itu tercantum kantor S Law Firm beralamat di tempat A misalnya, akan tetapi di dalam gugatan tertanggal 3 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepanitraan Negeri Semarang dengan register perkara nomor 483 yang saya sebutkan tadi, tanggal 7 Oktober 2019 tercantum kantor S Law Firm berkedudukan di Jalan Taman X berdasarkan kuasa khusus tanggal 27 September 2018, menimbang bahwa dasar pemberian kuasa tersebut mengacu kepada yang sema-sema saya sebutkan tadi, kemudian berdasarkan keempat sema tersebut di atas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus adalah sebagai berikut: menyebutkan kompetensi relatif pada pengadilan negeri mana kuasa hukum dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak sebagai penggugat dan tergugat, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya. Menimbang bahwa syarat-syarat sebagaimana dimaksud di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa tidak sah, dengan kata lain surat kuasa khusus secara khusus cacat formil. Menimbang bahwa apabila ternyata surat kuasa khusus tersebut terdapat kekurangan dalam syarat-syaratnya, maka pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberikan kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 71. Menimbang bahwa setelah majelis hakim memeriksa dan memperhatikan secara seksama surat kuasa penggugat dan surat gugatan penggugat, maka dari fakta adanya perbedaan yang tertulis di dalam surat kuasa dan tertulis dalam gugatan, menimbang bahwa dengan adanya perbedaan surat kuasa dan identitas kuasa penggugat dalam surat kuasa dengan gugatan, maka majelis hakim bersimpulan bahwa surat kuasa penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 1 SEMA nomor 2 tahun 59 tanggal 19 Januari 59, 2 SEMA nomor 5 tahun 62 tanggal 30 Juli 62, SEMA nomor 1 tahun 71 tanggal 23 Januari 71, dan SEMA nomor 6 tahun 94 tanggal 14 Januari 94. Menimbang oleh karena surat kuasa penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka surat kuasa tersebut haruslah dikualifikasi sebagai suatu surat kuasa yang tidak dapat memberikan wewenang kepada pemegang surat kuasa tersebut untuk bertindak atas nama si pemberi kuasa, sehingga gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal. Menimbang bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi tergugat 1 mengenai surat kuasa penggugat tidak jelas dapat dikabulkan, dan selanjutnya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima. Kurang lebih demikian. Oke. Berarti untuk mengetahui bahwa surat kuasa penggugat ada ketidakjelasan perlu dilakukan ijazah ya, Pak? Baik. Oke. Ya, paling termudah yaitu, dan kita bisa kan memperoleh namanya gugatan. Ya, tinggal dicek kebenarannya di surat kuasa penggugat. Tentu dalam proses itu ya kita harus lalui melalui proses insake tadi. Kemudian untuk yang upaya hukum, apakah bisa Bapak mengenai surat kuasa yang tidak jelas? Ya, sebetulnya kalaulah misalnya di dalam proses awal diketahui, tentu ada perbaikan gugatan atau perkara gugatannya dicabut terlebih dahulu dan dimasukkan kembali.
Kalau sudah sampai jawaban, tentu dengan izin persetujuan dari pihak lawan, dari pihak tergugat. Nah, tetapi kalau lah sudah tidak diizinkan, tentu akan prosesnya berlanjut sampai kepada putusan. Untuk upaya hukumnya Bapak kemudian bagaimana? Ya, salah satu cara ya kalau dia merasa benar, tentu mereka akan melakukan namanya banding. Mempertahankan dalil-dalilnya dalam gugatan. Nah, kalah, mereka akan mengajukan banding atau mengajukan gugatan baru. Nah, dua hal itu mungkin bisa dilakukan. Oke, terima kasih Bapak untuk pencerahannya seputar eksepsi surat kuasa yang tidak jelas. Iya, ada sedikit yang ingin saya Oh iya, sampaikan. silakan Bapak. Surat kuasa ini harus benar-benar diperhatikan karena seperti yang dikatakan tadi, ini jantung dari sebuah penanganan perkara, baik litigasi atau non litigasi, itu tetap memerlukan namanya surat kuasa. Jadi sangat harus diperhatikan betul, jangan sampai keliru. Akan tentunya kalau itu sampai keliru, wah, klien rasanya akan marah dan atau gimana tentunya. Oke. Ya, kita menghindari hal-hal yang demikian. Oke, Itu berarti saran surat dari kami. yang tercantum dalam surat kuasa juga harus jelas semua ya Bapak. Siap, Oke, siap. terima kasih Bapak untuk pencerahannya. Oke, para sahabat pemerhati hukum, cukup jelas sekarang bahwa sebagai seorang advokat atau pengacara, cukup penting untuk mendapatkan surat kuasa khusus. Perlu ekstra hati-hati dalam menyusunnya agar tidak dieksepsi oleh kuasa tergugat. Terima kasih dan nantikan kami pada episode-episode selanjutnya. Ingat, hukum itu untuk semua. Terima kasih Bapak.